The investment ability in Indonesia is endless. I think that Menjadi salah satu dari 20 raksasa ekonomi terbesar dunia, dan diprediksi makin berjaya dalam 3 dekade ke depan. Pangsa pasar kita kini makin dilirik oleh raksasa teknologi dunia. Hingga chapter bulan pertama 2024 ini saja, setidaknya ada 3 perusahaan teknologi global yang melirik Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas dan operasi. Selain melakukan pembinaan sumber daya, mereka juga bahkan berpotensi membangun pabrik komponen yang secara signifikan akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu seberapa besar potensi Microsoft, Nvidia hingga Apple menggelontorkan dananya di Indonesia? Hal ini bisa dibandingkan dengan negara tetangga yang tidak lebih berpotensi dari Indonesia, namun justru kerap lebih menarik di mata investor. CEO Microsoft Satya Nadella telah mengumumkan berinvestasi senilai 1,7 miliar US dollar atau setara 27,6 triliun rupiah di Indonesia. Secara bertahap selama 4 tahun ke depan, investasi Microsoft akan digunakan untuk membangun infrastruktur komputasi awan atau cloud dan kecerdasan buatan atau AI yang baru di tanah air. Selain itu, perusahaan asal Washington, Amerika Serikat ini akan memberi kesempatan pelatihan keterampilan AI bagi 840.000 masyarakat, serta dukungan terhadap komunitas developer dalam negeri. Menurut Nadella, ini merupakan investasi tunggal terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di Indonesia. Investasi tersebut memungkinkan Microsoft dapat memenuhi permintaan terhadap layanan komputasi awan di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini juga akan memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi dan produktivitas signifikan dari kecerdasan buatan. Adapun alasan Microsoft memilih Indonesia sebagai negara yang layak untuk ditanami modal, tak lain karena potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian Kearney, AI dapat menyumbangkan hampir 1 triliun US dollar terhadap produk domestik bruto atau PDB Asia Tenggara pada 2030. Secara khusus Indonesia diperkirakan akan memperoleh kontribusi sebesar 366 miliar US dollar. Untuk itu, Microsoft ingin membantu Indonesia memenuhi potensi tersebut dengan mendorong pertumbuhan developer domestik agar ahli di bidang AI. Tercatat lebih dari 3,1 juta pengembang di Indonesia menggunakan GitHub milik Microsoft. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi komunitas developer terbesar ketiga GitHub di kawasan Asia Pasifik setelah India dan Tiongkok. Komunitas developer ini diproyeksikan menjadi salah satu dari 5 komunitas developer teratas di GitHub secara global pada 2026. Ditambah lagi, Indonesia juga merupakan salah satu kelompok dengan pertumbuhan tercepat di kawasan ini. Dengan peningkatan jumlah developer di GitHub sebesar 31% pada 2023. Selain itu, jumlah proyek AI generatif publik di platform ini mengalami pertumbuhan sebesar 213% pada 2023. Sebagai informasi, saat ini sejumlah perusahaan di Indonesia sudah menggunakan AI dari Microsoft untuk meningkatkan produktivitasnya dan mempercepat inovasi. Misalnya seperti PT Bank Rakyat Indonesia, PT Telkom Indonesia, hingga Universitas Terbuka. Namun Indonesia bukan satu-satunya tujuan investasi Microsoft di Asia Tenggara. Microsoft Corp juga berinvestasi dalam infrastruktur AI dengan mendirikan pusat data Azure pertamanya di Thailand. Raksasa teknologi pembuat software itu kemudian juga akan memberikan pelatihan AI untuk 100.000 pengusaha muda yang terlibat dalam sektor pariwisata di negeri Gajah Putih tersebut. Secara keseluruhan, Microsoft berkomitmen memberikan keterampilan kecerdasan buatan kepada 2,5 juta orang di kawasan Asia Tenggara hingga 2025. Termasuk pelatihan keamanan cyber untuk siswa di Filipina dan literasi AI di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Perusahaan Nvidia telah menjajaki investasi di Indonesia dengan membangun pusat kecerdasan buatan di Solo Technopark, Solo, Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur tersebut direncanakan digarap mulai akhir 2024. Raksasa chipset asal Amerika Serikat ini akan bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia PT Indosat Ooredoo Hutchison dengan nilai investasi senilai 200 juta US dollar atau setara 3,2 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan AI Center antara lain dapat terdiri atas infrastruktur telekomunikasi atau pusat sumber daya manusia. Budi mengatakan CEO Indosat telah memberikan informasi mengenai rencana investasi tersebut kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan Wakil Presiden terpilih Indonesia.
Alasan Surakarta dipilih adalah karena kesiapan SDM yang andal serta infrastruktur jaringan 5G yang sudah memadai. Step Sairang, SVP Head of Corporate Communication PT Indosat Tbk atau Indosat Oredo Hitkisan, menjelaskan bahwa tujuan kolaborasi tersebut adalah mendorong pertumbuhan infrastruktur teknologi di Indonesia, sekaligus melatih talenta digital di RI dengan kemampuan soal AI. Dia menjelaskan bahwa Indosat berkomitmen untuk menjadi pelopor pengembangan AI di Indonesia dan proyek di Solo adalah fokus pertama perusahaan. Sebelumnya, NVIDIA sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait komitmennya untuk melatih dosen dan lebih dari 20.000 mahasiswa untuk keterampilan AI selama 5 tahun. Nota kesepahaman ini ditandatangani pada Januari 2022 silam. NVIDIA merupakan salah satu perusahaan raksasa di dunia yang menjadi pemasok besar hardware dan software artificial intelligence yang digunakan untuk berbagai industri. NVIDIA sendiri menguasai sekitar 80% pasar chip AI kelas atas yang digunakan oleh banyak penyedia AI seperti ChatGPT, Microsoft, Alphabet, dan Meta Platform. Hanya di Indonesia, NVIDIA juga menggelontorkan dananya di sejumlah negara Asia Tenggara. Sebelumnya pada November 2023, NVIDIA di Malaysia menggandeng perusahaan infrastruktur YTL Power International Berhad untuk mengembangkan infrastruktur AI yang bertujuan untuk memperkenalkan superkomputer tercepat di Malaysia. Lalu pada Januari di Singapura bersama perusahaan telekomunikasi Singtel, NVIDIA akan mengefektifkan kemampuan AI dengan membangun pusat data untuk wilayah Asia Tenggara. Dalam pelaksanaannya, Singtel kemudian mengumumkan akan meluncurkan GPU as a Service atau GPU ES di Singapura dan Asia Tenggara pada kuartal ketiga tahun ini. Langkah ini memberikan perusahaan akses ke kekuatan komputasi AI NVIDIA. Menyusul Indonesia dan Singapura, raksasa teknologi Vietnam FPT juga berencana membangun pabrik semikonduktor kecerdasan buatan senilai 200 juta US dollar dengan menggunakan teknologi NVIDIA. CEO Apple Tim Cook telah menyambangi Indonesia pada April lalu untuk membahas investasi di tanah air. Di Indonesia, Apple berkomitmen menggelontorkan investasi dengan nilai total 1,6 triliun rupiah untuk membangun fasilitas pendidikan Apple Developer Academy. Sejauh ini sudah ada 3 Apple Developer Academy yang tersebar di beberapa kota, yakni Batam, Tangerang Selatan, dan Surabaya dengan nilai 1,4 triliun rupiah. Selanjutnya, Apple juga akan membuka fasilitas baru di Bali yang merampungkan nilai investasinya menjadi 1,6 triliun rupiah. Presiden Jokowi telah menyampaikan beberapa harapan investasi lain dari Apple di Indonesia. Antara lain soal inovasi center, membantu pembangunan smart city di IKN, hingga bekerja sama dalam bentuk bisnis matching dengan vendor lokal untuk proses manufaktur iPhone. Sayangnya investasi Apple di tanah air hanya seujung kuku dengan dana yang digelontorkan oleh perusahaan asal California, Amerika Serikat itu di negeri tetangga Vietnam. Di Vietnam, Apple berani menguncurkan nilai investasi sebesar 15,84 miliar US dollar atau nyaris senilai 257 triliun rupiah. Beberapa alasan Vietnam menarik di mata Apple adalah karena negara ini dinilai sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Vietnam disebut sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat dan terbesar ketiga di ASEAN. Menurut data dari Moody's Analytics, PDB Vietnam tumbuh pesat pada 2022 di angka 8,5%. Angka ini adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Terkait kestabilan kondisi dalam negeri Vietnam misalnya, bisa dilihat dari upah minimum pekerja di sana. Pada 2020 hingga 2021, UMR Vietnam cukup terjangkau dan stabil di angka 1,94 juta rupiah hingga 2,8 juta rupiah. Bandingkan di Indonesia yang UMR-nya fluktuatif dan cukup tinggi di angka 1,7 jutaan rupiah hingga 4,2 jutaan rupiah untuk tahun yang sama. Selain menjadi negara di kawasan ASEAN dengan angka PDB yang terus melesat tajam, Vietnam dianggap memiliki letak geografis yang menguntungkan. Vietnam juga memiliki perjanjian perdagangan besar bebas dengan negara-negara Asia Timur seperti China dan Jepang, yang menjadi 2 negara rantai pasokan produksi Apple. Lalu Vietnam juga tercatat memiliki status Most Favored Nation atau MFN pihak Amerika Serikat, sehingga status ini dapat menyederhanakan proses perdagangan kedua negara. Negara ini juga memiliki peningkatan angkatan kerja cukup tinggi. Pada 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja Vietnam mencapai 74,4%.
atau lebih tinggi 60,5% secara global dan 67,2% lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sementara di Indonesia pada tahun yang sama memiliki angka lebih kecil, yakni sekitar 67,77%. Terkait angkatan kerja di Vietnam, Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA menyebut bahwa meski ada dampak dari pandemi, kondisi angkatan kerja di Vietnam akan tetap stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah. Hampir semua merek yang menjual smartphone di Indonesia telah melakukan perakitan perangkatnya pada fasilitas manufaktur di Indonesia, kecuali Apple. Produsen iPhone itu sampai sekarang masih mengandalkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN jalur investasi. Dengan kata lain, perusahaan Apple tidak memproduksi atau merakit HP-nya di Indonesia. Namun tidak perlu berkecil hati, sebab bos Apple Tim Cook telah menyatakan bahwa perusahaannya akan mempertimbangkan pembangunan fasilitas produksi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sempat berjanji mewajibkan semua produsen HP membangun pabrik di Indonesia. Sebagai pangsa pasar yang signifikan dan terus berkembang, hal ini tentu jadi gertak serius buat Apple untuk berpikir membangun pabriknya di tanah air. Atau keran impor Apple ditutup oleh pemerintah. Gimana menurut kalian?